kepada sang pembinasa keji tersebut. Dan pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari pelajaran yang baru kita tadi pelajari ya di bagian tambahan ini. Markus 13, mari kita lihat. Markus 13 ayat 14 katakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, ya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, ya. Kamu melihat. Jadi bukan sesuatu yang sudah terjadi di zaman Antiochus Epiphanes seperti yang saya katakan tadi. Sebelum zaman Yesus, ya, di 164 tahun sebelum Yesus ada seorang yang seperti saya sudah jelaskan tadi, Antiochus Epiphanes yang mempersembahkan babi, bukannya domba atau kambing atau sapi, ya. Tapi babi dia jadikan korban bakaran di Ka'bah Yerusalem. Dan itulah orang banyak orang Kristen sampai saat ini katakan, oh itu Markus 13 ayat 14 itu merujuk kepada Antiochus Epiphanes. Tapi itu bukan penafsiran yang tepat, karena Yesus sedang berbicara tentang apa yang akan terjadi, bukan apa yang telah terjadi. Tapi itulah ya, kita lihat sini. Maka pembinasa keji yang berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pembinasa keji ini, yang tidak sepatutnya ini. Nah, kata pembinasa keji, itu bahasa Inggrisnya itu abomination of desolation. Yang artinya kekejian yang membinasakan. Kekejian, perlakuan kekejian, tindakan kekejian, dan juga tindakan yang membinasakan. Dan ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tentara-tentara Romawi saat mereka mengepung Yerusalem, ya. Markus 13, ya. 13 ayat 14 menurut New King James Version, ya. Markus 13 itu bukan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena New King James Version menggunakan ada versi manuskrip, ya, manuskrip mula-mula yang ada kalimat spoken by Daniel the prophet, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Daniel. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca, kita hubungkan misalnya New King James Version dengan Markus 13:14 Indonesia terjemahan baru, maka bunyinya seperti begini. Apabila kamu melihat pembinasa keji, ya, apabila kamu melihat pembinasa keji seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel yang berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Oke? Jadi kenapa pembinasa keji itu akan melakukan kekejian itu di mana? Di tempat, ya, ini kan dalam konteks murid-murid sedang berbicara tentang Ka'bah, berbicara tentang Yerusalem. Tapi cukup menarik. Di sini bukan dikatakan orang-orang yang di Yerusalem haruslah melarikan diri ke pegunungan, tapi tidak. Kenapa harus dibilang Yudea? Ya, ada yang menarik nanti yang kita lihat dari segi sejarah yang secara sangat spesifik telah terjadi, ya. Yaitu bukan yang di Yudea. Kenapa bukan di Yerusalem? Menarik sekali, nanti kita akan lihat. Anyway, jadi Markus 13 ayat 14 katakan, apabila kamu melihat pembinasa keji, ya, maka seperti yang kalau kita lihat dari hubungkan dengan Daniel pasal atau di dalam Markus 13 ayat 14 dari perjanjian dari kitab New King James Version, versi New King James Version, maka harus ada kata apa? Apabila kamu melihat pembinasa keji, seperti yang dituliskan oleh Nabi Daniel. Kenapa? Karena ini dituliskan oleh Nabi Daniel, seperti tadi kita sudah lihat di bagian bacaan kita, itu dituliskan dari apa? Daniel 9 ayat 27. Daniel 9 ayat 27 itu berbicara tentang kekejian juga. Pembinasa keji yang apa? Membinasakan. Pembinasa keji dalam Markus 13 ayat 14, tapi dalam Daniel 9 ayat 27 bicara tentang kekejian yang akan datang yang membinasakan, ya. Kekejian yang akan datang yang membinasakan. Jadi ini sama. Kekejian, pembinasa keji atau kekejian yang akan datang yang membinasakan. Nah, kalau pembinasa keji mungkin hanya sang, apalagi bahasa Indonesia judul pelajaran sahabat kita menggunakan kata sang, ya, ya, satu orang. Jadi seakan-akan ini merujuk pada satu orang, tapi sesungguhnya ini sedang merujuk kepada kekejian, ya, kekejian yang membinasakan, bukan kepada satu tokoh, tetapi pada kekejian yang membinasakan. Mari kita lihat. Jadi Markus 13:14 terjemahan bahasa Indonesia bicara tentang pembinasa keji, tapi dalam Daniel 9 ayat 27 ini berbicara tentang kekejian yang juga pada saat yang bersamaan membinasakan. Jadi bagi saya pribadi, ya,
Bagi saya pribadi, judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini, mungkin lebih tepatnya adalah seperti yang dituliskan dalam Daniel 9 ayat 27 ya, yaitu kekejian yang membinasakan. Kenapa? Karena kekejian yang membinasakan ini berbicara tentang satu tindakan, bukan satu tokoh, tapi satu tindakan, yaitu tindakan kekejian atau tindakan kejijikan. Apa yang dilakukan adalah dalam hal apa? Dalam hal penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu adalah satu pemberontakan terhadap Allah. Allah tidak ingin kita ada apa? Menyembah sesuatu, mengutamakan sesuatu di luar daripada Allah. Itulah sebabnya kita sudah mempelajari bahwa 10 firman Tuhan itu dimulai jangan ada padamu Allah lain. Ya. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Lalu kemudian ditutup dengan apa? Ditutup dengan hukum yang ke-10, janganlah kamu mengingini apapun yang dimiliki oleh orang lain, istrinya kah, suaminya. Artinya, Tuhan ingin, yang kita inginkan itu pertama-tama adalah Tuhan. Dan kalau kita menginginkan sesuatu di luar Tuhan, kita menginginkan sesuatu di luar Tuhan, entah itu istri orang lain, suami orang lain, harta orang lain, kedudukan orang lain, maka kita sudah memiliki ilah lain di dalam kehidupan kita. Dan ilah lain itu adalah penyembahan berhala. Ya. Kalau kita lebih mengutamakan mobil kita, harta kita, kedudukan kita, posisi kita, yang harus kita pertahankan atau kita inginkan dari orang lain, maka kita sedang menyembah berhala. Kita sedang memberontak terhadap Allah. Dan tidak lain itu adalah satu kekejian atau kejijikan di mata Tuhan. Tidak heran, dalam Alkitab, inilah poin-poinnya. Ulangan 29 ayat 17, ya. Musa berbicara kepada bangsa-bangsa tentang keadaan mereka waktu masih di Mesir. Sekarang mereka sudah keluar dari Mesir ya. Dikatakan di Mesir kamu apa? Kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka. Jadi berhala-berhala itu, keinginan-keinginan duniawi yang kita utamakan daripada Allah. Itulah Allah lain ya. Itu adalah satu kejijikan di mata Tuhan. Allah jijik sekali. Kekejian sekali ya. Itu kayu, batu, emas, dan perak yang ada pada mereka. Ulangan 29 ayat 17. Demikian juga dalam 2 Raja-Raja 23-24. Dikatakan apa? Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Dikatakan para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan. Kembali, segala sesuatu yang kita idolakan, yang kita dewakan. Entah itu tokoh, olahraga, yang kita puja dan puji, tokoh penyanyi-penyanyi, bintang film yang kita lebih memuja, kita lebih nangis kita kalau melihat mereka sedang bermain atau menyanyi dan lain sebagainya. Gantinya kita nangis di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita. Itu adalah satu dewa kejijikan, terserang saudara ya. Itulah kekejian, ya, kekejian tersebut. Nah, kembali ya. Jadi kita ya. Jadi kita lihat di sini bahwa segala sesuatu yang disebut dalam pembinasa keji itu adalah si pembinasa ataupun proses atau tindakan ya, bukan tokoh saja, tapi tindakan kekejian ya. Tindakan kekejian yang mana apa? Mengambil posisi Allah. Kita memberontak Allah ya. Tidak heran Daniel 9 ayat 27 bukan hanya nanti kita lihat yang digunakan oleh Yesus ini berbicara tentang orang-orang Romawi, tetapi Daniel 9 ayat 27 juga berbicara tentang kekejian yang membinasakan ini dihubungkan dengan ayat-ayat lainnya, yaitu berbicara tentang tanduk kecil. Satu kuasa keagamaan yang kita sudah pelajari waktu-waktu yang lalu. Suatu kekuasaan keagamaan yang memanggil umat manusia untuk gantinya menyembah Allah. Mereka mau kita menyembah mereka dahulu. Menyembah tanduk kecil tersebut supaya dapat dibawa kepada Allah. Tanduk kecil itu menjadi antikristus, atau dengan kata lain, kata antikristus itu berarti apa? Menggantikan posisi Allah. Ya, antikristus menggantikan posisi Allah. Apa yang dia lakukan? Antikristus atau tanduk kecil itu merubah waktu dan hukum. Hukum dirubah. Ya, gantinya hukum yang tidak melarang kita membuat patung-patung untuk kita sembah, patung-patung untuk kita sembah itu sudah bukan lagi menjadi hukum Allah. Hukum Allah dirubah oleh tanduk kecil. Apalagi merubah hukum dan waktu. Hari kebaktian yang hari ke-7, hari Sabtu dirubah menjadi hari Minggu. Kita sudah pelajari. Itulah satu kekejian ya. Yang mana apa? Menggantikan posisi Allah, memberontak terhadap Allah. Itulah Daniel 9 ayat 27. Aplikasinya untuk nanti
di masa depan menjelang kedatangan Yesus kembali, kalau kita lihat, kita sudah pelajari waktu lalu, itu merujuk kepada tanduk kecil yang merupakan kekejian. Sorry. Tanduk kecil yang merupakan kekejian. Anyway, jadi itulah merupakan dewa kekejian. Kembali itu ada secara praktikalnya, kembali segala sesuatu yang kita dewa-dewikan, yang kita idolakan, itu adalah satu kejijikan bagi Tuhan. Anyway, mari kita kembali ke pelajaran kita ya. Markus 13:14 katakan, apabila kamu melihat pembinasa keji atau kekejian yang membinasakan, dengan kata lain, kekejian yang membinasakan, berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Ya. Kalau kita lihat, apa artinya tidak sepatutnya? Ya, inilah Matius 24 ayat 15. Ini adalah kisah yang paralel. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Markus 13, itu dituliskan juga di dalam Matius 24 dan ayat 15. Ini ayat paralelnya. Jadi dikatakan apa di situ? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi yang tidak sepatutnya itu bicara tentang apa? Tempat kudus. Tempat kudus itu hanya satu. Ka'bah di Yerusalem. Ya. Jadi pembinasa kekejian yang membinasakan ini terjadi mulai di mana? Di Yerusalem. Ya, kekejiannya di zaman Yesus, nanti kita lihat tentara-tentara Roma. Di zaman kita saat ini dan menjelang kedatangan Yesus yang dua kali adalah tanduk kecil yang merubah waktu dan hukum, yang menggantikan posisi Kristus, ya, yang menggantikan posisi Kristus. Nah, berikutnya kita lihat lagi, lebih jelas lagi itu dituliskan dalam Lukas 21 ayat 20. Kembali, Lukas 21 ayat 20 ini adalah paralel dari Markus 13, paralel dengan Matius 24, dan hal yang sama dikisahkan juga. Peristiwa yang sama dikisahkan, dituliskan dalam Lukas 21 ayat 20. Tidak heran, ketiga Injil itu kita lihat dengan istilah, kita sebut dengan istilah apa? Synoptic Gospel. Injil sinoptik, ya. Kenapa ada satu peristiwa tapi ditulis dari sudut pandang dengan tujuan yang berbeda, tapi satu kisah yang sama. Jadi di Markus ditulis kekejian yang membinasakan ini atau pembinasa keji itu berada di tempat yang tidak sepatutnya, yaitu dalam Matius disebutkan sebagai di tempat yang kudus, dan dalam Lukas 21 ayat 20 dikatakan apa? Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Jadi kita lihat sini kembali bahwa pembinasa keji itu merujuk kepada tentara-tentara Romawi. Ya. Kenapa mereka berada di Yerusalem, di tempat yang kudus? Karena mereka datang untuk menghancurkan, mereka mengepung. Ya. Dan kita akan lihat, mereka datang untuk mengepung ya di Yerusalem. Jadi kehadiran bangsa kafir, tentara Romawi di Yerusalem ini, di kota suci dan Ka'bah suci ini adalah satu kenajisan dan kejijikan. Kenapa? Karena pada saat mereka datang, mereka punya apa? Banner-banner ya, mereka punya bendera-bendera dan lain sebagainya. Itu lambang dewa-dewi mereka, lambang kekuatan mereka, lambang penyembahan-penyembahan berhala mereka, dan mereka bawa masuk itu di kota suci, di Ka'bah suci. Bahkan pada saat mereka menghancurkan, kemudian ya di tahun 70 AD, saat mereka menghancurkan dengan satu pemahaman bahwa Allah kami, dewa-dewa kami ini apa? Lebih kuat daripada Allah kalian. Kami hancurkan Allah kalian. Itulah kejijikan yang apa? Kejijikan yang membinasakan. Mereka masuk dengan penyembahan, dengan kenajisan, hal-hal yang haram dengan kata lain ya. Dengan ideologi-ideologi mereka yang dilambangkan dengan banner-banner atau spanduk-spanduk mereka yang mereka bawa masuk pada saat mereka menyerang atau menghancurkan kota Yerusalem dan Ka'bah suci. Itu melambangkan kehadiran dewa-dewa kafir di Ka'bah suci. Dan itu dikatakan oleh Yesus sebagai kekejian yang membinasakan tersebut, ya, kekejian yang benar. Nah, kalau itu merujuk kepada Yerusalem, kenapa? Di sini kita lihat, kemudian mereka yang di Yudea lari. Kenapa tidak dibilang yang di Yerusalem lari? Karena di sini kita melihat kelepasan Allah. Oke, menarik sekali ya. Markus 13 ayat 14 katakan, apabila kamu melihat pembinasa keji yang berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, itu tempat kudus, yaitu di Yerusalem, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Pertanyaannya, kenapa bukan yang di Yerusalem?
Kenapa? Karena kekejian yang membinasakan, yang akan membinasakan mereka itu bukannya di tempat kudus, di Yerusalem. Kenapa yang di Yudea itu harus lari? Nanti kita lihat ya. Yerusalem akan dikepung tentara Romawi dan dihancurkan. Namun kelepasan ada pada umat Kristen. Bagaimana bisanya umat Kristen itu ya? Ayat ini tidak menyatakan orang Kristen ada di Yerusalem, tetapi di Yudea. Orang Kristen di Yudea. Sedangkan yang di dalam, namun demikian, sedangkan yang di dalam kota sekalipun dapat memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Bagaimana caranya? Bagaimana keselamatan ini? Bagaimana Yesus itu kok tepat sekali nubuatannya? Ya? Nubuatan Yesus kok bisa tepat sekali terjadi? Dan apa yang Yesus katakan gantinya orang-orang di Yerusalem harus melarikan diri ke pegunungan. Kenapa? Di Yudea. Nah, cukup menarik. Seperti kita sudah pelajari, ada satu sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Saya sudah sempat singgung waktu lalu. Dia bukan orang Kristen. Dia adalah sejarawan yang menulis sejarah. Dia yang penulis di zaman Yesus. Dia yang menulis tentang Yesus. Apa yang terjadi kepada orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Ada bukunya ya. Saya pernah memiliki buku tersebut ya. Complete Works of Josephus ya. Antiquities atau zaman dulu zaman kunonya dengan kata lainnya. Dan di bagian chapternya tentang peperangan Josephus War, di chapter 6 dan intian atau halaman 420 ya, dia membahas tentang bahwa secara keseluruhan pada saat orang-orang tentara Romawi menyerbu Yerusalem, menyerbu tanah Palestina atau kerajaan Yehuda saat itu, secara keseluruhan lebih dari 1 juta orang tewas, banyak sekali orang mati. 97 orang lainnya ditawan saat Yerusalem itu dikepung dan dijatuhkan oleh tentara Romawi. Mulailah tentara ada di bawah pimpinan Jenderal Celsius ya, dan seterusnya ya. Anyway, akan tetapi cukup menarik ya, dia mulai penyerangan itu mulai tahun 64 66 ya kalau ya tahun 66 ya 66 AD. Akan tetapi ada satu ketika saat mereka dikepung, tiba-tiba dikatakan orang Romawi tiba-tiba menghentikan pengepungan mereka atas Yerusalem. Mereka mundur. Mereka mundur dari Yerusalem. Dan pada saat itulah Yosefus juga menuliskan orang-orang yang menyebut sebagai pengikut Kristus, orang Kristen itu melarikan diri. Dan dikatakan bahwa tidak seorang pun dari mereka yang kehilangan nyawa. Ya, tidak ada orang Kristen yang mati. Kenapa? Pada saat tentara Romawi mundur, orang Kristen itu lari. Sedangkan orang-orang Yahudi itu merasa menang. Ya, itu ada yang katakan menurut Josephus ya. Pada saat ada satu Feast of Tabernacle, memang orang Yahudi memang udah serang juga, menyerang mereka keluar. Mereka ingin menyerang berperang dengan orang Romawi, dan orang Romawi mungkin tiba-tiba juga mundur pada saat itu. Orang-orang Yahudi itu kembali ke dalam kota Yerusalem bersorak-sorai. Mereka merasa sudah menang, ya. Mereka merasa sudah sudah berhasil mengalahkan orang Romawi, dan mereka tetap tinggal, orang-orang Yahudi tetap tinggal di dalam kota Yerusalem. Tetapi puji Tuhan buat orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi Kristen, yang pada saat tentara Romawi mengundurkan diri, mereka ingat apa yang Yesus sudah bilang. Mereka ingat apa yang Yesus sudah bilang, dan juga sudah ditulis juga oleh penulis, seperti penulis pertama-tama itu Markus ya, dengan kata lain ya. Disitulah mereka memiliki kesempatan. Betul, tentara Romawi mundur, tapi mereka tidak akan mundur untuk selamanya. Yesus sudah bilang, tidak ada satu batu pun dalam Ka'bah ini akan utuh. Itu akan hancur. Pada saat tentara Romawi mundur, Ka'bah itu masih utuh. Tapi orang-orang Kristen yang mendengar perkataan Yesus, mengingat perkataan Yesus, melakukan perkataan Yesus, mereka keluar dari Yerusalem. Nah, tempat Yosefus tulis bicara tentang tempat persembunyian mereka adalah Pela, sebuah kota di kaki bukit di sebelah timur Sungai Yordan, sekitar 17 mil selatan Danau Galilea. Dan kembali, tentara Romawi kembali mengepung Yerusalem di tahun 69 AD. Hingga kejatuhannya 1 tahun kemudian. Dikepung. Mati-matian orang-orang yang dikepung itu di dalam kota tembok Yerusalem ya. Sampai harus kelaparan. Bayi-bayi saja mati kelaparan dan lain sebagainya. Hingga jatuh, dan tahun 70 AD
Masuklah tentara Romawi, menghancurkan kota Yerusalem. Tidak ada satu batu pun. Tidak ada satu batu pun yang kita sudah lihat puing-puingnya ya. Dari Ka'bah Tuhan di Yerusalem itu tetap utuh. Kenapa? Ya karena batu-batu itu cukup sangat besar ya. Dan sering digunakan di Ka'bah Yerusalem itu, imam-imam itu simpan mereka punya harta. Kan mereka punya rumah itu kan ada di mana? Ada ruangan-ruangan Ka'bah di bagian luar ya. Ruangan-ruangan itu menjadi tempat tinggal para imam, para orang-orang Lewi atau imam-imam di situ. Jadi mereka simpan. Mereka punya apa? Mereka punya harta itu, emas-emas mereka itu di mana? Di batu-batu tersebut. Itulah sebabnya saat tentara Romawi masuk, dibongkar bangkir itu semua apa? Batu-batu tersebut karena banyak emasnya yang ada di sela-sela batu di Ka'bah di Yerusalem. Tapi sekali lagi tidak ada satupun orang Kristen Yahudi yang mati saat itu. Kenapa? Mereka ingat apa yang Yesus tuliskan dalam Markus 13. Ayat 14 sampai 16. Saya mohon maaf tidak sempat sebutkan sampai ayat 16 ya. Tapi ini mari kita baca. Markus 13 ayat 14 sampai 16. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea, bukan Yerusalem. Kenapa? Mereka sudah lari dari Yerusalem. Mereka sudah tinggal di Pela ya. Jadi di Yudea. Orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, yang sedang meneduhkan dirinya di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaian. Artinya segera lari. Begitu tentara Romawi mundur, segera mereka keluar. Ya. Mereka tidak tahu berapa lama lagi tentara Romawi itu akan kembali. Jadi mereka pergi menuruti apa yang Yesus katakan. Amaran spesifik. Yesus sudah katakan, yang di Yudea, tidak ada lagi yang di mana? Tidak ada lagi orang Yerusalem yang ada di Yerusalem. Amaran spesifik telah Allah berikan. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, apalagi kitab Wahyu ya, ada begitu banyak hal yang spesifik yang akan terjadi, yang dituliskan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada peristiwa tentang tujuh tulah yang akan terjadi dan lain sebagainya. Firman Tuhan ini, firman Tuhan telah sangat sangat spesifik berbicara tentang hal tersebut. Kalau kita mau perhatikan ya, kalau kita betul-betul mau mempelajari firman Tuhan tersebut, ya mungkin seperti yang sudah diamarkan pada kita. Saat ini mungkin kita belum dapat mungkin melihat apa yang sudah diamarkan itu secara jelas. Tapi jangan Anda merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati kalau, aduh pendeta, nubuatan Alkitab itu susah sekali kita mau mengerti. Alkitab sudah menyatakan tentang kesusahan yang mungkin kita alami ya seringkali ya. Itu makanya dalam 1 Korintus 13 ayat 12 katakan sekarang. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang Rasul Paulus, aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Jadi ada poin-poin dalam firman Tuhan yang sekarang itu belum kita lihat dengan jelas. Tapi kalau kita terus bertekun, mempelajari firman Tuhan, dan Roh Kudus terus membawa kita, salah satu tugas Roh Kudus adalah membawa kita kepada seluruh kebenaran. Maka hal yang samar-samar sekarang, nantinya akan kita lihat dengan sempurna. Kenapa? Karena terang itu telah diberikan. Tidak ada yang samar-samar dengan kata lain. Yang samar-samar itu adalah pengertian kita terhadap firman Tuhan. Kitab Wahyu hanya sering kita artikan dari sudut apa? Dari sudut film-film Hollywood. Gantinya dari sudut-sudut kerohanian. Ataupun apa yang dapat dijelaskan oleh ayat-ayat firman Tuhan secara lengkap. Karena kita hanya berfokus kepada kitab perjanjian baru. Tidak melihat kitab perjanjian lama. Padahal kalau kita ingin mempelajari kitab Wahyu, kita harus mempelajarinya dalam konteks kitab Daniel. Ya, supaya kita memiliki kejelasan. Jadi adanya kesamar-samaran dalam diri kita saat ini. Oleh sebab kita belum memiliki pengertian yang sempurna. Ya, kita belum membuka hati kita untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih tekun ya, dengan meminta Roh Kudus untuk menerangi kita. Jadi, tapi poinnya terang itu telah diberikan. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, karena kepada kita telah menyatakannya. Karena kepada kita Allah
telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Coba kita lihat. Yesus bicara tentang kematiannya. Yesus bicara dia akan mati, tapi setelah 3 hari dia akan bangkit. Masih saja murid-muridnya itu tidak mengerti. Murid-murid Yesus yang sudah mendengar itu tidak mengerti. Mereka baru mengerti kapan? Pada saat Yesus dibangkitkan di hari ketiga. Jadi ada hal-hal rohani seperti yang dialami murid-murid Yesus yang kita alami. Terang yang sudah diberikan dalam firman Tuhan, sekarang itu walaupun sudah ada, tapi kita belum memahaminya. Ya, masih samar-samar bagi kita. Marilah kita memiliki satu keputusan dalam diri kita untuk terus mempelajari apa? Mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Karena terang telah diberikan. Ya. Kolose 1 ayat 26 dan 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan supaya betapa, kepada mereka orang-orang kudusnya Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terang telah diberikan, saudara. Kita akan menghadapi masa-masa sulit di depan kita. Dunia, menurut orang-orang katakan, oh akan menjadi semakin baik. Saya terus terang katakan, berdasarkan Alkitab, dunia tidak akan semakin baik. Coba kita lihat dunia alam, itu sudah dinyatakan. Dunia alam akan semakin apa? Semakin amburadul. Ya, saya baru saja melihat dokumentari tentang apa bencana-bencana alam yang semakin apa? Semakin intensitasnya itu semakin kuat. Typhoon atau hurricane, ya, atau cyclone itu. Dulu di Filipina, typhoon itu hanya typhoon signal number 3. Setelah kami pergi ya dari Filipina di tahun 1997, hanya signal number 3. Tapi sekarang bisa signal number 5. Ya. Yang hebat sekali, sedangkan signal number 3 saja itu pohon kelapa itu bisa tumbang. Signal number 5, pohon kelapa yang tumbang itu bisa bergeser, saudara, oleh angin yang begitu apa? Begitu keras. Begitu banyak hal yang sedang terjadi saat ini. Yang menunjukkan tidak semakin baik, dan semuanya itu sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Dalam dunia sosial, anak-anak yang semakin menjadi durhaka, itu sudah ditulis. Ya. Manusia yang semakin tidak memiliki kasih. Kenapa? Karena segala sesuatunya kita saat ini dalam dunia itu fokus kepada diri kita. Kita adalah generasi, bukan hanya anak-anak kita yang generasi me generation. Generasi hanya saya. Yang kita lihat dari mana? Generasi yang melalui selfie generation. Pada saat Anda selfie, siapa yang Anda lihat di selfie tersebut? Orang lain? Bukan. Yang kita lihat adalah diri kita. Ya. Dan tapi itu semua sudah boleh dikatakan kalau kita mempelajari firman Tuhan. Itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kecil hati. Loh kok begini keadaan kita saat ini? Itulah kenyataannya. Firman Tuhan sudah menyatakan segala sesuatunya. Terang itu sudah diberitahukan kepada orang-orang kudus Tuhan. Amos 3:7. Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ya, 1 Tesalonika 5:4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Tidak. Kepada umat-umat Kristen mula-mula, pada saat tentara Romawi mundur, mereka tidak berada dalam kegelapan. Mereka tahu Yerusalem itu akan hancur. Orang-orang Yahudi, bukan Kristen ya, saat itu bersorak-sorai. Mereka pikir mereka sudah berhasil mengalahkan tentara Romawi. Tapi orang Kristen saat itu tahu bahwa kehancuran Yerusalem itu sudah pasti. Tidak ada satu batu pun yang akan berdiri di atas batu lainnya. Seperti yang Yesus nubuatkan, dan itu terjadi. Kenapa? Karena mereka mendengar apa yang Yesus katakan. Dalam Markus 13 ayat 5. Yesus sudah katakan, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, harus waspada. Markus 13 ayat 23, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini. Murid-murid bertanya, kapan hal-hal ini akan terjadi? Yesus katakan, semuanya ini sudah aku katakan terlebih dahulu kepada kamu. Firman Tuhan sudah menyatakan segala sesuatu kepada kita. Kenapa? Karena tujuan Tuhan tidak lain, tidak bukan, adalah supaya kita, seperti Daniel 12 ayat 1, mengetahui bahwa Mikael menyertai kita. Allah yang beserta kita. Galatia 1 ayat 3-5 katakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk apa?
untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya, dunia tidak akan semakin baik. Seperti saya katakan, dari segi alam, dari segi sosial, dunia tidak akan semakin baik. Tetapi kita akan dilepaskan, umat-umat Tuhan akan dilepaskan dari dunia yang jahat sekarang ini. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita, sehingga pada saat kita berada dalam hal-hal yang melemahkan keadaan kita, hati kita, kehidupan kita saat ini, kita tidak perlu khawatir, karena jaminan Tuhan untuk melepaskan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.